Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Solihin, solihat, barakallahu fikum ajmain. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-17 terkait masalah umumul ihsan, wajibnya berbuat ihsan kepada apapun. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik dalam semua perkara. Dan jika kamu membunuh, maka berbuat baiklah pada sesuatu yang dibunuh. Dan jika kamu menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan membuat sembelihannya tidak terlalu tersiksa. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini riwayat Muslim. Saya ulang lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat dan mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pedangnya atau menajamkan alat sembelihannya sehingga membuat sembelihannya merasa tidak tersiksa. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentang kewajiban untuk berbuat baik, hatta dalam masalah sembelihan, apalagi dalam masalah hubungan keluarga, hubungan antara seorang murid dengan seorang guru, atau hubungan dengan sesama manusia, hatta walaupun orang kafir, kita diwajibkan untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan dalam banyak ayat, telah berfirman dalam banyak ayat terkait tentang wajibnya kita berbuat baik. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, innal wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kalian berbuat baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini poin pertama, yaitu kewajiban untuk berbuat baik kepada apapun, hatta kepada hewan, apalagi kepada manusia, lebih-lebih kepada orang mukmin, dan lebih utama lagi adalah saudara kita, orang-orang mukmin yang menjadi keluarga kita, entah pasangan kita, istri kita, anak-anak kita, demikian juga kepada mertua orang tua kita. Kita wajib berbuat baik kepada mereka. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah apa? Wajibnya kita untuk memperlakukan baik yang disembelih ataupun yang dibunuh, baik itu hewan. Kalau hewan, jelas Rasulullah SAW tadi menyebutkan wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pedangnya atau menajamkan goloknya untuk disembelih, sehingga binatang yang disembelih tidak terlalu tersiksa, tidak lama tersiksa. Jadi sekali gorok atau dua kali langsung selesai. Kemudian jemaah sekalian, sama dalam peperangan pun Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk membunuh musuh itu, bunuhlah dengan dipangkal lehernya, yaitu dipenggal. Sama ketika ada musuh yang tertangkap, kemudian hukuman mati, ya hukuman penggal. Kenapa demikian? Itu lebih mempercepat kematian dia, sehingga dia tidak terlalu lama merasakan siksaan dan derita, walaupun dia orang kafir. Sehingga sebagian para ulama berkesimpulan, dan ini mayoritas para ulama, bahwa hukum bunuh dalam Islam itu hanya diperbolehkan dengan cara pacung, ya, dengan cara dipacung dengan pedang, ditebas dengan pedang, tidak boleh dengan cara yang lainnya, karena itu menyakitkan. Sementara sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa boleh asalkan mempercepat, seperti misalkan tembak pas di jantung kiri atau apa, itu kalau itu mempercepat sama dengan menebas, maka itu diperbolehkan. Baik, kenapa para ulama berbeda pendapat terkait masalah ini? Karena tentang bagaimana bersikap yang baik ketika kita melakukan menghilangkannya atau pembunuhan, membunuh musuh-musuh itu dibenarkan dengan cara yang apa? Dengan cara yang baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab." Kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka penggallah leher mereka. Karena itu akan mempercepat kematian, tidak menyiksa mereka. Dari sini para ulama mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh membalas dendam dengan cara menyiksa terlalu lama sebelum membunuh. Walaupun mungkin orang-orang kafir sebelum membunuh umat Islam disiksa dulu, mungkin dikuliti, kemudian disiram pakai air panas, macam-macam, baru kemudian dibunuh. Dalam Islam tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kalau seandainya kita membunuh, kalau seandainya musuh membunuh umat Islam dengan cara yang sangat mengerikan, maka kita tetap melakukan pembunuhan dengan cara yang baik, yaitu apa? Tadi ya, ditebas lehernya. Kemudian kecuali, kata para ulama, kecuali kalau itu dalam penggunaan senjata. Artinya kalau orang kafir menggunakan senjata apa, misalkan meriam atau bom, maka umat Islam boleh menggunakan hal yang serupa. Walaupun efeknya nanti bisa menimpa orang-orang sipil atau kurang terkendali. Karena orang kafir juga melakukan hal yang sama di negeri-negeri kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum." Siapa yang bertindak melampaui batas terhadap kalian, maka lakukanlah sebagaimana yang mereka lakukan. Baik, sekali lagi dengan syarat bukan dalam rangka menyakiti. Artinya kalau menyembelih atau membunuh disiksa dalam waktu yang sangat lama, dijemur dan sebagainya, kemudian disetrung listrik baru dibunuh, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah apa? An-nahyu an tahriq bin nar. Termasuk cara membunuh yang tidak dibenarkan adalah dengan cara membakar, baik itu hewan maupun itu adalah manusia, apalagi manusia tidak boleh dibakar. Kecuali kalau memang tidak ada cara lain kecuali dengan cara seperti itu, sebagaimana dalam sebuah riwayat Ali radhiyallahu anhu terpaksa membakar orang-orang Syiah yang saat itu mencela Abu Bakar, mencela Utsman, mencela Umar, dan mengatakan Ali itu jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, Ali bin Abi Thalib mendakwahi mereka dengan sangat-sangat serius, tapi di antara mereka tidak mau bertobat. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tu'adzibu bi adabillahi azza wa jalla." Jangan kalian mengadab dengan azab yang pernah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab makhluknya. Salah satunya apa? Dengan api. Hadis ini dikaitkan dengan hadis lain di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar." Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api. Sekali lagi, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api. Ma'asyiral muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang ketiga. Sementara pelajaran yang keempat adalah apa? Bagaimana kemuliaan akhlak dalam Islam. Sampai dalam hewan sembelihan pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Salah satu cara untuk berbuat baik kepada hewan sembelihan adalah apa? Kita tidak menampakkan pisau ataupun golok yang akan kita gunakan untuk menyembelihnya, dan tidak boleh menyembelih hewan lain di hadapan hewan lainnya, di hadapan saudaranya. Ya, harus tertutup. Ya, kemudian yang berikutnya adalah apa? Kita diperintahkan untuk menajamkan pisau atau golok sembelihan kita supaya tidak menyiksa hewan yang kita sembelih. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang betul-betul manusiawi, agama yang tidak sekedar peduli terhadap kehidupan manusia, tapi juga peduli terhadap hewan dan binatang. Saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kita dilarang untuk menjadikan hewan hidup sebagai sasaran tembak. Latihan misalkan, kita latihan nembak tapi sasarannya burung, atau latihan nembak sasarannya adalah kelinci misalkan, tidak diperbolehkan. Kalau kita ingin latih tembak atau latih memanah, melatih tombak, itu haruslah benda-benda mati seperti pohon pisang dan lain sebagainya. Kalau benda hidup tidak diperbolehkan kecuali dalam rangka berburu. Kalau dalam rangka berburu benar kita memanah burung dan lain sebagainya. Itu dibenarkan oleh syariat. Kemudian teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah apa? Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah apa? Bahwa Islam sangat menganjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan untuk kebaikan, dan semua syariat apapun bentuknya pasti demi kebaikan. Tidak ada satupun syariat yang tidak mewujudkan kebaikan. Kalau tidak mewujudkan kebaikan secara nampak, secara langsung, maka menghindar terjadinya mafsadah, kerusakan. Demikian, barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.